Saya akan menjelaskan mengenai kondisi terakhir Putri dan juga Mel. Karena hasil X-ray-nya baru saya terima hari ini, Bu. Mereka baik-baik aja kan, Dok? Untuk kondisi Putri, dia mulai semakin stabil. Luka-lukanya juga sudah kita tangani. Secara berangsur, lukanya pasti akan sembuh. Tapi kondisi kakinya bakalan membaik kan, Dok? Iya, kondisi Putri pasti akan membaik. Dengan pengobatan teratur, itu pastinya. Terus, kalau kondisinya Mel gimana, Dok? Kalau untuk Mel, kondisinya agak serius, Bu. Maksud dokter? Dari hasil X-ray dan juga kami melakukan tes lagi dengan cara reflex hammer, kakinya itu tidak merespon sama sekali. Itu artinya saraf kakinya sudah rusak, Bu, karena dipaksa berjalan pada saat dia sakit. Jadi maksudnya apa ya, dokter ya? Secara pahitnya, Mel akan lumpuh. Tapi itu hanya sementara. Dengan pengobatan dan terapi khusus, pastinya akan sembuh. Pi, gimana kita sampein masalah ini ke Mel? Karena Mel kalau tahu kondisi kakinya seperti ini, dia pasti sedih banget kan, Pi? Dokter, apa dengan terapi bisa sembuh anak saya? Yakin? Yakin, Pak. Tapi di sini Bapak dan Ibu harus sabar ya. Karena itu memerlukan waktu yang tidak sebentar. Kamu masih di sini? Ya masih dong bunda sayang. Kemanapun kamu berada pasti ada aku di situ. Semuanya kayak mimpi buruk. Kamu tenang ya sayang. Itu semua udah berakhir kok. Aku yakin kamu akan cepat sembuh dan semuanya akan kembali seperti sedia kala. Kamu udah nyaman? Mau pindah posisi? Sini aku bantu. Yuk, pelan-pelan aja. Oke. Halo? Hey, kenapa? Ada yang sakit ya? Enggak. Bahkan aku nggak ngerasain sakit sama sekali loh. Maksudnya? Nggak ngerasain gimana? Iya, aku mau gerakin kaki aku tapi kok nggak kerasa apa-apa ya? Tristan, kaki aku kenapa Tristan? Aku nggak bisa gerakin kaki aku sama sekali. Bahkan aku mau geser pun nggak bisa. Kaki aku kenapa Tristan? Please jelasin ke aku kaki aku kenapa? Aku nggak bisa gerakin sama sekali. Mel udah tahu kondisi kakinya, Pi. Dokter kan udah jelasin semuanya, Mi. Dokter? Dokter? Om, tante. Mel histeris, Mel panik. Karena dia nggak bisa ngerasain kakinya. Dan nggak bisa digerakin. Ini saya mau panggil dokter Anita sekarang ya, Om. Ya, sebentar. Dokter Anita udah jelasin semuanya. Apa yang terjadi sama kakinya Mel, Om? Jadi syaraf kakinya Mel sebagian ada yang rusak. Makanya kata dokter, untuk sementara waktu Mel lumpuh.
gue kenapa? Gimana gue bisa? Sayang, sini sayang. Sayang, udah. Kamu masih belum bisa jalan sayang. Gue kenapa? Sini. Mel, tenang dulu ya Mel. Sini sayang. Sini sayang. Kaki aku Tapi kamu kenapa sayang? tahu kan kenapa sama Enggak Bu, ini tadi Putri mau coba jalan tapi masih belum bisa. kaki aku sama sekali bahkan aku bokong. Kaki aku kenapa? Nggak bisa digerakin sama sekali. Aku tahu pasti Didi tahu kenapa kan, please jelasin ke aku. Jujur sama aku dan kaki aku kenapa? Jelasin sayangnya. Kaki aku kenapa, Nek? Nggak bisa ngerasain kaki aku. Aku panggil dokter dulu sebentar. Sebentar aja, oke? Harusnya dari awal gue bakar topeng ini. Dan gue gak perlu simpen topeng ini di mobil ataupun gue bawa ke rumah. Gue gak mau ada yang curiga kalau gue terlibat dalam masalah ini semua. Kenapa Kak Jody kelihatan marah dan mendadak bakar topeng itu? Aku jadi nggak ngerti Kak Jody sebenarnya marah sama siapa. Apa jangan-jangan Kak Jody marah gara-gara tadi aku nggak ngomong kalau Gio yang telepon aku? Tapi masa iya Kak Jody marah gara-gara itu? Sampai bakar topengnya segala. Kak Jody lagi marah ya? Selama ini aku pikir kakak nyimpen topeng itu karena itu berharga buat kakak. Tapi mendadak kakak bakar topeng itu, sebenarnya kakak ada masalah apa sih? Kakak siap-siap dulu ya. Nanti pas kakak pergi, kunci rumah ini. Kak Jody. Apa sebenarnya yang lagi ditutupin Kak Jody? Aku jadi makin penasaran. Wow, bagus banget. Ternyata pas banget ya. Di sini banyak banget bunga anggreknya. Pantas namanya Taman Anggrek. Bunganya cantik kan? Sama seperti kamu. Bentar ya, saya angkat telepon kalau di sini agak kurang kedengeran. Oke. Halo? Ada kabar apa soal Mel? Mel lumpuh. Mel pasti terpukul banget sekarang. Di saat kayak gini, gue pengen bisa nemenin Mel dan nguatin dia. Nun, Iya, kenapa? kamu nggak apa-apa kan kalau saya tinggal di sini? Kamu pulang sendiri. Lo, emang ada apa sih, Kit? Teman saya sakit dan dia lagi butuh bantuan saya. Teman kamu siapa?
Sorry dulu, tapi saya buru-buru banget. Kamu hati-hati ya di jalan. Saya duluan. Loh. Kok Rizky kelihatan buru-buru dan panik banget ya? Dia juga nggak ngasih tahu aku siapa temannya yang sakit. Terus kok dia nggak ngajak aku? Pasti ada yang disembunyiin sama Rizky. Halo? Rizky baru aja keluar dari Taman Anggrek. Saya mau kamu ikutin dia dan laporin setiap kegiatan dia. Baik. Dad, pokoknya aku mau turun dan aku mau coba jalan. Aku nggak bisa kayak gini, Dad. Aku nggak bisa tenang sebelum aku tahu kaki aku kenapa. Aku mau coba jalan. Dok, kaki saya kenapa, Dok? Jujur sama saya. Dok, kaki saya kenapa, Dok? Dok. Mel sudah saya kasih obat penenang, biar dia bisa istirahat. Saya minta Bapak pelan-pelan aja ya, kasih tahu ke Mel tentang kondisi kakinya nanti. Oke. Terima kasih ya. Ya sudah, kalau gitu saya permisi dulu ya. Kalau nanti ada apa-apa, Bapak silakan panggil suster saja. Mari Pak. Ya. Aku minta maaf ya, Pak. Bu, kalau aja aku keluarin Mel dari mobil itu lebih cepat, pasti keadaan Mel sekarang gak akan kayak gini. Maafin aku ya. Kamu gak perlu ngomong kayak gitu. Ini semua kan musibah. Yang namanya musibah kita gak pernah tahu kapan datangnya. Put, Pangeran benar sayang, kamu tuh nggak salah. Yang penting sekarang kita berdoa ya, supaya Mel cepat sembuh.